Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Juitasari dengan akhiran NIM 001. Di sini saya sebagai tutor kesetaraan paket B. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks pidato persuasif. Oke, baik. Di sini kita yang pertama akan membahas mengenai pengertian teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif merupakan jenis teks pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar agar setuju dengan pandangan, sikap, atau ajakan yang disampaikan oleh pembicara. Dalam teks ini, pembicara menggunakan bahasa yang kuat, alasan yang logis, dan emosi untuk meyakinkan audiens agar mengikuti menerima gagasan yang disampaikan. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri teks pidato persuasif. Yang pertama, bertujuan mengajak atau mempengaruhi. Jadi, pidato persuasif itu disusun untuk meyakinkan atau menggerakkan audiens agar setuju dengan gagasan atau melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, menggunakan bahasa yang emosional dan menggugah. Jadi, bahasa dalam teks ini dirancang untuk menimbulkan emosi audiens, baik melalui kata-kata yang kuat, gaya bahasa yang retoris, maupun intonasi yang meyakinkan. Yang ketiga, didukung dengan fakta dan data. Jadi, agar audiens itu lebih percaya, pidato persuasif sering disertai dengan bukti berupa data, fakta, atau contoh konkret yang mendukung argumen pembicara. Yang keempat, mengandung ajakan atau imbauan. Di bagian akhir teks pidato persuasif, biasanya memuat ajakan atau imbauan kepada audiens untuk mengambil tindakan tertentu sesuai tujuan pidato. Yang kelima, menggunakan gaya bahasa yang personal. Pembicara yang berbicara dengan gaya yang personal dan langsung agar terasa lebih dekat dengan audiens menggunakan kata seperti kita, saya, atau Anda. Yang keenam, struktur yang jelas dan teratur. Jadi, teks pidato persuasif memiliki struktur yang logis mulai dari pengenalan, pengembangan argumen, hingga penutup yang menguatkan tujuan utama pidato. Selanjutnya, terdapat struktur teks pidato persuasif. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi, di bagian ini berfungsi untuk menarik perhatian audiens dan memperkenalkan topik pidato. Pembicara biasanya mengawali dengan sapaan, pernyataan menarik, atau pertanyaan retoris yang relevan. Di sini pembicara juga menjelaskan tujuan dari pidato dan memberikan gambaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, yaitu isi atau argumen. Bagian ini merupakan inti dari teks pidato persuasif. Nah, di sini pembicara menyampaikan gagasan utama serta argumen yang mendukungnya. Setiap argumen biasanya diperkuat dengan fakta, data, contoh, atau pengalaman yang relevan agar lebih meyakinkan audiens. Pembicara juga sering menggunakan bahasa yang menggugah emosi dan juga logika untuk memperkuat pengaruh terhadap audiens. Yang ketiga, penutup. Jadi di bagian penutup ini, bagian akhir yang bertujuan untuk mempertegas tujuan pidato dan memberikan ajakan atau imbauan langsung kepada audiens. Nah, di sini pembicara menyampaikan kesimpulan dari argumen yang telah disampaikan dan mengajak audiens untuk melakukan tindakan atau merenungkan gagasan yang disampaikan. Penutup ini juga sering diakhiri dengan salam penutup atau kata-kata motivasi yang meninggalkan kesan bagi para audiens. Selanjutnya, terdapat kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, menggunakan kata-kata persuasif. Jadi, kata-kata persuasif itu seperti mari, ayo, sebaiknya, harus, atau perlunya, yang digunakan untuk mengajak dan mempengaruhi audiens agar sepakat atau terdorong melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa retoris. Jadi, gaya bahasa seperti pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, seperti hiperbola atau melebih-lebihkan, atau repetisi yaitu pengulangan.
sering digunakan untuk menerapkan pesan dan membuatnya lebih menggugah. Yang ketiga, menggunakan kata-kata emosional. Jadi pidato persuasif itu biasanya berusaha menggugah perasaan audiens, sehingga pembicara menggunakan kata-kata yang membangkitkan emosi seperti keadilan, kepedulian, harapan, atau kekuatan. Yang keempat, menggunakan kata-kata sapaan. Kata-kata sapaan seperti saudara-saudara, hadirin sekalian, atau teman-teman membuat audiens merasa dihargai dan lebih terlibat dalam pidato. Yang kelima, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Jadi, kalimat perintah digunakan untuk mendorong audiens melakukan sesuatu seperti lakukanlah, pahamilah, atau percayalah. Yang keenam, menggunakan kalimat persuasif yang mengandung bukti. Jadi, agar lebih meyakinkan pidato persuasif, sering menyertakan data, fakta, atau kutipan yang mendukung argumen seperti menurut penelitian atau fakta menunjukkan. Yang ketujuh, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Pidato persuasif menggabungkan kalimat sederhana yaitu simpleks untuk menyampaikan gagasan secara langsung dan kalimat kompleks untuk menguraikan penjelasan yang lebih dalam. Yang kedelapan, menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Pembicara sering menggunakan kata ganti orang pertama yaitu saya atau kami, atau yang kedua Anda atau kita, untuk membuat pidato terasa lebih personal dan langsung. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan cuplikan video terkait teks pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Banguntapan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 1 Banguntapan, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Perkenalkan, nama saya Abimah Astana, kelas 9A, nomor presensi 1, ingin menyampaikan pidato tentang penggunaan handphone di keseharian kita. Di zaman yang modern ini, penggunaan handphone sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari. Memesan makanan atau barang tidak perlu lagi keluar rumah dan tidak perlu datang lagi ke warung atau toko untuk membelinya. Dari aplikasi yang berada di handphone ini, kita dapat memesan atau membeli makanan dan barang yang kita mau dari dalam rumah. Dari penggunaan handphone di keseharian kita tidak luput dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh handphone. Contoh dampak negatif yang ditimbulkan oleh handphone seperti kecanduan. Kecanduan dapat mengganggu jam pelajaran kita dan jam kerja kita. Dan itu sangat mengganggu kita dalam keseharian kita, karena setiap notif yang datang dari handphone sangatlah mengganggu dan mata kita tertuju kepada handphone. Yang selanjutnya, kesehatan mata menjadi terganggu karena dari penggunaan handphone di keseharian kita terdapat sinar biru yang terpancar dari handphone, dan itu sangat mengganggu kesehatan kita. Di lain sisi, penggunaan handphone sangatlah berpengaruh positif bagi keseharian kita, seperti membuka lapangan usaha bagi orang-orang, yaitu menjadi vlogger, gamer, youtuber, dan lain-lainnya. Dari penggunaan handphone, kita juga dapat mempermudah komunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya, dan dengan jarak yang jauh. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan terima kasih telah mendengarkan pidato yang saya sampaikan. Selebihnya, saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi cuplikan video terkait teks pidato persuasif. Baik, mungkin itu saja materi teks pidato persuasif dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.